Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin, mahasiswa LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor induk mahasiswa 23091011068. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023. Saya akan mengadakan praktik pembelajaran di MTS NW Gunung Raja, Desa Mudombeter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan tema Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Guru. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu sejarah kebudayaan Islam. Karena ini adalah mata pelajaran wajib bagi kita untuk mengenang atau mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Sebelum kita sampai ke materi kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Sahrul. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal watani wa nadatal banati fi buru'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya
hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, setelah itu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang pahlawan kita yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, silakan berdiri. Ya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, marilah kita bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum kita sampai pokok materi kita, Pak Guru akan mengabsen kalian. Apakah kalian semua masuk? Ya, alhamdulillah. Coba yang pertama Ahmad Rosidi, Ahmad Zarnuji Hakim, Aira Putri Pratami, Ayu Lovelia, Baik Haira Hilmina Putri, Hafizah Mar'atus Solehah, Jumaiyah, Khairin Nazila Ardan, Khairina Najma Azkiya, lalu Rifki Al-Farizi, Lana Sulalatus Saniyah, Muhammad Nopal Rezaki, Marsha Putria Sawala, Mesa Hermana, Mentari Bulan Tabiuni, Muhammad Reza Rizki, Muhammad Yudi Asyatiri, Nana Aprilia, Nopal Leo Kurniawan. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian semua masuk. Nah, baik. Nah, baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita sekarang ini kita akan mempelajari tentang dakwah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ini adalah tema kita sekarang ini, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, itu sebenarnya apa tujuan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Karena di situ Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin
mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, orang Madinah atau disebut dengan suku Hazraj ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bukit, namanya Bukit Aqabah. Nah, ini suku Hazraj ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di suatu bukit namanya Bukit Aqabah. Karena suku Hazraj ini selalu bertikai dengan suku Aus. Padahal suku Hazraj dan suku Aus ini adalah sama-sama keturunan orang-orang Yaman. Nah, ini asalnya dari Yaman. Tetapi dalam sejarah suku Aus dan Hazraj ini telah lama bertikai, bahkan di dalam buku sejarah bertikai selama 120 tahun ini. Nah, ini suku Hazraj ini mau mendapatkan atau memiliki mau mendapatkan kedamaian, merasakan namanya kedamaian, karena telah lama berseteru dengan suku Aus. Karena suku Aus ini padahal sama-sama keturunan dari Yaman ini. Sama-sama keturunan, boleh kita katakan dengan perang saudara. Nah, sehingga suku Aus ini datang ke Mekah untuk berhaji dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di suatu bukit namanya Bukit Aqabah. Nah, di situ terjadi pada tahun ke-13. Nah, terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Nah, ini suku Hazraj ini bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqabah terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Nah, sehingga pada saat itu disebutlah dengan sebutan perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah pertama atau disebut dengan perjanjian wanita. Nah, perjanjian wanita. Nah, itu. Sebelum kita nanti menonton video tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, saya akan bertanya kepada kalian, apa sebenar faktor penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Coba angkat tangan. Coba Sarul. Nah, Sarul. Karena adanya konflik di Madinah, kota Madinah pada waktu itu mengalami konflik dan pertikaian antara dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, yang kedua, kenapa pada perjanjian Aqabah itu disebut dengan perjanjian wanita? Coba angkat tangan. Nah, ini. Perjanjian Aqabah pertama itu disebut juga dengan perjanjian wanita karena dalam perjanjian tersebut ada seorang wanita, yaitu Afra bin Abid ibnu Syalabah. Faktor apa penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, itu coba. Karena ada ancaman terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin semakin meningkat di Mekah. Ya, Pak Guru ulangi ya. Di Madinah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah terdapat dua suku yang bertikai, yaitu suku Aus dan Hazraj. Dan ini sehingga suku Aus ini datang ke Mekah untuk berhaji dan menemui Rasulullah di suatu bukit namanya Bukit Aqabah. Dan di situ nanti dibuatlah perjanjian namanya perjanjian Aqabah.
apa isi perjanjian Aqabah, nanti setelah kalian nonton video, kalian bisa menjelaskan faktor penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan apa saja. Setelah nanti kalian nonton video, kalian bisa menyebutkan isi dari perjanjian Aqabah di Bukit Aqabah dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada tahun ke-12 kenabian Muhammad SAW, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di bukit bernama Aqabah. Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suku Khazraj langsung menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Dibuatlah perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut juga dengan perjanjian wanita, karena dalam perjanjian tersebut ada seorang wanita, yaitu Afra bin Abid ibnu Sa'labah. Selain itu, tidak ada peperangan dalam dakwah tersebut. Adapun isi perjanjian Aqabah tersebut yaitu, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan saling fitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, 73 orang Yasrib dengan ditemani oleh Mus'ab bin Umar berkunjung ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta beliau untuk bersedia hijrah ke Yasrib. Rasulullah SAW setuju. Kemudian dibuatlah perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah kedua ini diikuti oleh 73 orang Yasrib. Rasulullah SAW pada saat itu beliau didampingi oleh pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Perjanjian Aqabah merupakan suatu persiapan Rasulullah SAW untuk negeri Madinah dalam menciptakan keadaan yang kondusif untuk menerima kedatangan beliau dan kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah. Usai Baitul Aqabah kedua, kaum Ansor pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Keinginan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Dan yang ketiga, menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah, karena dakwah Rasulullah SAW banyak ditentang kaum kafir Quraisy dan menganggapnya sebagai pendusta, sehingga beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lain yang mau menerimanya. Dan yang keempat, kaum muslimin takut agamanya difitnah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah. Pada rombongan pertama, sementara itu Rasulullah SAW masih bertahan di Mekah dan para sahabatnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib untuk menghindari kecurigaan kaum kafir. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut didengar oleh kaum kafir. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Karena khawatir Islam akan berkembang di Yasrib, mereka menyuruh para sahabat pemuda Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Karena khawatir akan lari, Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhirnya berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Beberapa saat kemudian para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh Rasulullah SAW.
Akan tetapi mereka hanya mendapati Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka sangat kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Semua ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan saya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menonton video, ada yang mau ditanyakan terkait dakwah Nabi, terkait hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Coba. Nah, kelompok 1. Nah, Bersama siapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? nah, pada saat itu Rasulullah SAW keluar dari rumah untuk hijrah ke Madinah bersama sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar inilah sahabat paling dekat dengan beliau. Karena Abu Bakar ini adalah termasuk dari golongan orang tua yang masuk Islam. Nah, coba yang pertanyaan kedua, ada pertanyaan kedua. Nah, Siapa yang menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika keluar dari rumah saat hijrah? yang menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ini hijrahnya ini sudah direncanakan matang-matang oleh Rasulullah bersama Abu Bakar, Sayyidina Ali dan beserta sahabat-sahabat yang lain. Nah, pada saat itu Rasulullah keluar pada malam hari. Karena pada malam hari itu orang-orang kafir Quraisy tertidur. Nah, sehingga pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di tempat beliau. Nah, dan pertanyaan yang ketiga terkait dengan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Berapa lama Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hira? Nah, setelah Rasulullah SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah pada perjalanan malam hari, beliau bersembunyi di Gua Hira selama 2 hari. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya menuju desa, namanya desa Quba. Nah, disitulah nanti Rasulullah SAW beserta Abu Bakar dan orang-orang Quba membangun masjid. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut sampai sekarang yaitu dengan sebutan Masjid Quba. Nah, setelah anak-anakku sekalian menyusun atau membuat pertanyaan kepada Pak Guru, silahkan kalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menonton video tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, silahkan kalian membuat kesimpulan atau menyusun hasil dari menonton video tadi. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan, yaitu melalui perwakilan. Nah, silakan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mencari materi atau mengumpulkan data tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, silakan. Bangun tegel-tegelan nih.
Nah, setelah kalian mengumpulkan data tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, silakan masing-masing perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, siapa yang maju duluan? Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Belajar. Pada tahun ke-12 kenabian Muhammad SAW, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di suatu bukit bernama Aqabah. Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suku Khazraj langsung menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Dibuatlah perjanjian Aqabah. Pertama, perjanjian itu disebut juga dengan perjanjian wanita, karena dalam perjanjian tersebut ada seseorang wanita, yaitu Afra bin Abid ibnu Syalabah. Selain itu, tidak ada peperangan dalam dakwah tersebut. Adapun isi perjanjian Aqabah tersebut yaitu, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan saling fitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan kelompok 2. Siapa perwakilan? Nah, Aira, silakan maju. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah ke Madinah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum Quraisy. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah, karena dakwah Rasulullah SAW banyak ditentang kaum kafir Quraisy dan menganggapnya sebagai pendusta, sehingga beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lain yang mau menerimanya. Yang terakhir, kaum muslimin takut agamanya terfitnah. Selain faktor tersebut, Rasulullah SAW memilih kota Madinah Yathrib sebagai tempat hijrah kaum muslimin dikarenakan beberapa faktor berikut. Yang pertama, Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Yang kedua, sebelum jadi Nabi Muhammad SAW telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib mempunyai istri orang Madinah. Yang ketiga, penduduk Madinah sudah dikenal Nabi Muhammad SAW bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 3, perwakilan kelompok 3.
maju untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW berhasil menyelinap keluar dari rumah, beliau meneruskan perjalanan dari rumahnya menuju rumah sahabatnya yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Madinah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perancangan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah, yaitu pada malam hari. Beliau keluar dari rumah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya, karena kaum kafir Quraisy berencana akan membunuh beliau. Nabi SAW dan Abu Bakar mendapat pengejaran dari kaum kafir dan beliau bersembunyi di gua Tesur selama 2 hari. Kemudian beliau dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Sesampai di Kubah, sebuah desa yang terletak 2 mil dari selatan Madinah. Dengan menempuh perjalanan 7 hari, di sana beliau dan Abu Bakar menginap di rumahnya Kulsum bin Hindum. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar serta penduduk Kubah membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Masjid Kubah. Beliau tinggal di Kubah selama 4 hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian sekarang akan mengerjakan tugas, yaitu di lembar kerja terkait hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saya akan membagikan lembar kerja. Nanti di situ ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang akan kalian jawab. Nah ini lembar jawaban. Ya, di situ ada 5 pertanyaan. Ya, dijawab. Perjanjian Aqabah. Iya, yang tahan dulu. Wah. Nah, anak-anakku sekalian, sudah kerjakan tugasnya itu? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, marilah dikumpulkan. Silakan kumpulkan kalau LKPD-nya itu sudah selesai dikerjakan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, coba perhatikan, hadap ke depan. Semua hadap ke depan. Marilah kita menyimpulkan dan merefleksikan terkait dengan materi kita tadi, yaitu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah ini awalnya yaitu bertemu dengan suku Hasraj, yaitu terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Dan suku Hasraj dan Rasulullah SAW bertemu di Bukit Aqabah, sehingga disebut dengan di situ Rasulullah SAW membuat perjanjian Aqabah, dan juga disebut dengan perjanjian wanita, karena di situ pada waktu itu ada seorang wanita yang ikut dalam rombongan tersebut, yaitu siapa? Afra bin Abid ibnu Sa'labah. Nah, isi perjanjian Aqabah yang pertama adalah kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak
kami. Nah, itu perjanjian Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah yang kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Rasulullah pada waktu itu ditemani oleh pamannya, yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Apa faktor Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena Rasulullah SAW selalu ditindas atau dicaci beserta kaum muslimin, sehingga Rasulullah memilih Madinah tempat menyelamatkan diri dan umat Islam, karena di Madinah itu dikenal dengan aman dan tentram. Dan juga Rasulullah SAW sudah mengenal orang-orang Madinah itu sangat baik. Nah, itu hasil dari kesimpulan kita mengenai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dengan doa pusaka. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana Rabbatin lana fi dinina ma'alil qadri unsa wa zaka Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima ta'tadi dan karama warzuqi kulla amalan daima ya ulama nazaril khairu wa muntaqun nasa Rabbana aslih lana kulla su'u wa minkal huyun wa qiyana Rabbana kulla suyun Qiyana bisallallahum wa kiri surang ta'akram sata Rabbana ya zal jalali wal وَقَدْنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَهَذَا السُّنَنُ وَانْصُرَنَا تُمَّيْكَ بِسَلْمُصْطَفَى مِنَ الْكِبَانَ وَالْوَفَى بِكِتَابٍ فِيهِ النَّاسِكَ وَعَلَى الْكِرَامِ سُرَفَى على سبيل ما سبيل أنهرتك فانصبت يا ناس لكن ليس بناء أمير على ما سوى معادي وعلى ذريتي وباتني وظاهري فانصبت يا ناس لكن ليس بناء أمير على ما سوى معادي وعلى ذريتي وباتني وظاهري Marilah kita sama-sama melepaskan hamdalah. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.